Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini Allah berikan kita nikmat yang luar biasa sehingga kegiatan ini bisa kita laksanakan dalam keadaan lancar, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kemudian sholawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga seringnya kita berselawat kepada baginda Nabi, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak hari ini sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pengimbasan modul 1.4 budaya positif di SMA Negeri 2 Kubu Babu Salam. Baik Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak hari ini sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pengimbasan modul 1.4 budaya positif di SMA Negeri 2 Kubu Babu Salam. Jadi ini sebenarnya bagian dari tugas saya dalam pendidikan guru penggerak. Kami sudah menyelesaikan satu modul, yaitu modul terakhir ya di modul 1.4. Silakan masuk Pak Ijaz. Nah, jadi tentang budaya positif dan tugas kami adalah melakukan pengimbasan ke sekolah masing-masing untuk bisa kita terapkan ke anak didik kita nantinya. Nah, karena sebuah perubahan itu tidak bisa kita lakukan hanya satu orang saja, tapi kita bisa berkolaborasi untuk melakukan perubahan di sekolah dengan paradigma baru pada kurikulum Merdeka. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja agenda kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini judulnya diseminasi pengimbasan budaya 1.4 modul 1.4 budaya positif SMA Negeri 2 Kubu Babu Salam. Jadi mungkin saya minta waktunya lebih kurang 1 jam ya. Ini semoga Bapak Ibu tidak bosan mendengarkan saya di sini karena mungkin lebih kurang ada 33 slide PPT yang akan kita bahas di modul ini. Nah, sebelum saya melanjutkan, ini table of content atau daftar isi yang akan kita bahas pada modul budaya positif adalah yang pertama yaitu apa itu konsep budaya positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol guru, dan terakhir adalah kita akan melakukan segitiga restitusi di sekolah kita masing-masing. Jadi tujuan penerapan budaya positif ini adalah supaya nanti terciptalah generasi-generasi yang berkarakter, yang berbudi pekerti luhur. Nah, jadi bagaimana kita menertibkan siswa kita? Selama ini kan mungkin kita melakukan kedisiplinan, penertiban siswa itu dengan hukuman baik itu fisik maupun non fisik. Nah, di kurikulum Merdeka, di kurikulum paradigma baru itu tidak diberlakukan lagi, Bapak. Jadi, bagaimana kita melakukan kedisiplinan itu tanpa menghukum siswa. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengenalkan dulu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi, Bapak Ki Hajar Dewantara ini salah satu bapak pejuang pendidikan dari zaman Belanda ya, dari zaman sebelum kita merdeka dia sudah berjuang. Jadi kalau zaman dulu itu yang mendapatkan pendidikan itu yang boleh sekolah itu hanya golongan-golongan priai ya, masyarakat pribumi tidak begitu diberikan izin gitu. Dan hanya masyarakat Belanda. Jadi pada Ki Hajar Dewantara memperjuangkan supaya semua masyarakat itu mendapatkan haknya untuk sekolah. Begitu. Sehingga ia dinobatkan menjadi Bapak Pendidikan Indonesia dan hari kelahirannya sekarang selalu kita peringati setiap tahunnya ya pada tanggal 2 Mei menjadi Hari Pendidikan Nasional.
Nah, kemudian Bapak Ki Hajar Dewantara dia menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi maksudnya Bapak Ibu, kita pendidik itu adalah sebagai penuntun. Tugas kita hanya menuntun, ya. Jadi tidak ada lagi istilah kalau dulu kita mengenal anak-anak itu lahir seperti kertas putih. Nah, jadi tidak sebenarnya ya. Anak-anak itu lahir sudah punya goresannya masing-masing, Bapak. Dia sudah punya kecerdasannya masing-masing. Tugas kita sebagai pendidik hanya menuntunnya sehingga karakternya bisa timbul lebih kuat, bakatnya bisa timbul lebih kuat, dan kita tidak membiarkan dia terjatuh ke dalam jurang yang lebih dalam lagi. Itu Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi, seperti tadi, tugas kita hanya menuntun siswa, bukan menentukan siswa harus jadi apa, gitu ya. Tapi kitalah sebagai penuntunnya, hanya menuntun. Karena kita tahu bahwa anak-anak kita ini punya tipe belajar yang berbeda. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Dan di dalam kurikulum Merdeka itulah yang kita fasilitasi sehingga kecerdasannya tersampaikan dengan baik. Nah, kemudian yang berikutnya, apa itu budaya positif? Nah, apa itu budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita? Ya, budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang kepada siswa menjadi sebuah kebiasaan, kemudian menjadi sebuah budaya. Nah, itulah menjadi visi, nanti akan tersambung dengan visi misi sekolah kita. Kalau visi misi sekolah kita tujuannya adalah menciptakan generasi yang berakhlak mulia. Nah, bagaimana cara kita menciptakan berakhlak mulia itu tadi? Maka kita harus menerapkan budaya positif itu tadi. Untuk itulah, menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Jadi mungkin Bapak Ibu, kalau selama ini kita melihat siswa terlambat, kita melihat siswa tidak pakai sepatu, nah, kasusnya kan sebenarnya itu saja ya kan Bapak Ibu. Kita selalu menghukum siswa, menghukum siswa, suruh bersihin WC lah dan lain sebagainya. Mungkin bisa push up keliling lapangan ya. Nah seperti itu kita rubah polanya Bapak Ibu. Jadi bukan menghukum, tetapi bagaimana cara kita menguatkan karakter siswa itu agar tanggung jawab, rasa tanggung jawabnya, rasa penghormatannya, saling menghargainya itu bisa tertanam lebih kuat di karakter anak. Nah itu tujuan dari sebenarnya modul 1.4 budaya positif ini. Nah, apa harapan dan ekspektasi kita nanti ya? Nah, apa harapan Bapak Ibu ketika nanti setelah selesai mempelajari modul 1.4 ini? Ya, apa saja harapan-harapan yang ingin Anda lihat berkembang pada diri Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang memiliki pengaruh
sekolah, terutama murid-murid Anda setelah mempelajari modul ini. Nanti apa harapan kita Bapak Ibu? Karena memang kuncinya itu ada di guru dulu, baru ke siswa, ya. Baik Bapak Ibu, kurang semangat kayaknya nih ya, atau saya yang terlalu tegang? Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Jadi kalau saya sebut siang, Bapak Ibu tepuknya 1 kali. Siang. Kalau saya sebut bukan siang, salah. Kalau saya sebut pagi, Bapak Ibu tepuknya 1 kali. Ya. Kalau saya bilang siang, Bapak Ibu sebutnya tepuknya 2 kali. Oke. Pagi, siang. Ya. Kalau saya sebut malam, tepuknya enggak berbunyi. Ya. Karena kan malam, enggak boleh ribut ya. Baik. Pagi, siang, pagi, siang, 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 pagi, malam. Oke, good. Berarti pada fokus semua ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya, materi berikutnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang ini ada sebuah hayalan ya. Nah, katanya cobalah buka ya. Anda adalah si A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda ya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi di dalam genggaman kita ini ada benda yang paling berharga ya. Nah, tugas rekan Anda yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda ya. Jadi si B ini boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, boleh menggelitik, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalan Anda ya. Jadi pertanyaannya adalah siapakah yang memiliki kontrol di sini? Apakah kita yang memegang kepala ataukah teman kita? Nah, kira-kira siapa itu Bapak Ibu? Kita ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya yang memiliki kontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri Bapak Ibu ya, bukan orang lain. Jadi siswa ketika dia melakukan kesalahan, yang memiliki kontrol itu sebenarnya adalah dirinya sendiri, bukan kita sebagai guru. Nah, kita lanjutkan kembali. Ini ilustrasi guru mengontrol murid. Nah, ini biasanya yang selalu kita lakukan ya kan, termasuk saya sendiri. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kadang kan kita sering menemukan siswa yang begitu ya. Kita suruh kadang nggak mau dengar ya, karena memang sebenarnya yang memiliki kontrol itu adalah diri mereka sendiri. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi kalau ada siswa yang mau kita suruh, berarti dia mengizinkan dirinya kita kontrol. Gitu. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku yang dilakukan baik itu dari kita maupun dari siswa itu sebenarnya ada tujuannya. Kenapa siswa terlambat, kenapa tidak mengerjakan tugas, kenapa tidak disiplin dalam berpakaian, kenapa dan kenapa. Itu sebenarnya ada tujuan yang ingin mereka capai. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian ilusi yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi ketika kita mengkritik siswa, mengintimidasi siswa,
Ya, kita membuat identitas siswa itu menjadi gagal, Bapak Ibu. Mungkin tidak, kalau dalam ilmu sosiologi, ini ada Bapak Ibu sosiologi di sini. Ada namanya pembentukan kepribadian. Jadi seseorang terbentuk pribadinya salah satunya karena labeling. Karena dia selalu dilabel. Kamu ini pemalas, kamu ini pemalas, kamu ini pemalas, maka di dalam pikirannya dia mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang pemalas. Ketika kita mengatakan kamu ini menyebalkan, maka dia akan mengkonsepkan dirinya adalah orang yang menyebalkan. Dan itu semua adalah kritikan yang selalu kita berikan kepada siswa kita, Bapak Ibu. Sehingga konsep identitas dirinya mengatakan saya orang yang gagal, bukan orang yang sukses. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, ini nanti kita akan bahas pada 5 posisi kontrol guru tadi nanti ya. Jadi kita membuat anak seakan-akan merasa bersalah dengan apa yang sudah dia lakukan, sehingga mengonsepkan dirinya menjadi seseorang yang bernilai negatif kepada orang lain. Nah, ini ada 2. Yang sebelah kiri tabelnya adalah stimulus respon, yang sebelah kanannya adalah teori kontrol. Jadi yang selama ini kita lakukan kepada siswa kita itu adalah stimulus respon, Bapak Ibu. Jadi kita selalu menghukum ya, di stimulus respon realitas kebutuhan kita sama, semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, karena kita memang sebagai guru selalu begitu ya, selalu melihat kesalahan siswa itu hanya dari satu sudut pandang kita sendiri, bukan sudut pandang siswanya, tapi kita sendiri. Jadi sehingga kita kadang tidak adil dalam memberikan hukuman kepada siswa. Nah, bagaimana di kurikulum paradigma baru di modul 1.4 ini kita mengubah stimulus respon itu menjadi teori kontrol, Bapak Ibu. Jadi kalau di teori kontrol ya, kita melihat realitas kebutuhan kita berbeda-beda, karena setiap anak punya tujuannya yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita menghargai semua pendapat orang lain, termasuk murid-murid kita. Semua perilaku memiliki tujuan. Kalau di stimulus respon tadi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau di dalam teori kontrol, sebuah perilaku kesalahan itu karena dia memiliki satu tujuan. Kenapa siswa itu melakukan kesalahan? Kalau di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita lanjut. Nah, apa tujuan dari disiplin positif? Ya, seperti di gambar itu ya, anak membuat mainannya sendiri tanpa disuruh, ya, dia respon membantu orang lain, kemudian dia bisa respon menghargai orang lain. Nah, ini adalah salah satu disiplin positif dari budaya positif yang akan insya Allah kita akan terapkan di sekolah kita masing-masing. Jadi apa tujuannya? Adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka hargai, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang timbul dari dalam dirinya yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, kalau selama ini kan kita mengontrol anak itu dengan cara memberikan hukuman atau penghargaan. Ya. Nah, bagaimana caranya kita tidak mempengaruhi itu? Jadi tidak pakai hukuman, tidak pakai penghargaan, tapi siswa itu sadar sendiri ya dengan apa tugas dan tanggung jawabnya. Begitu. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia.
Jadi Bapak Ibu, kalau di dalam pendidikan guru penggerak ini kita tidak boleh lagi memberikan hukuman kepada siswa. Nah, jadi nanti bagaimana caranya? Nah, nanti kita akan mempraktekkan atau dialog segitiga restitusi. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak itu ya, karena kalau kita memberikan hukuman kepada anak itu memang tidak akan melakukan kesalahan pada saat itu, kemudian akan mengulanginya lagi. Dan jangka itu tidak apa yang kita lakukan itu tidak berefek jangka panjang gitu. Akan lagi dan akan lagi. Nah, di modul positif ini bagaimana supaya itu tidak terulang? Artinya apa yang kita lakukan itu berefek jangka panjang. Jadi yang perlu kita tanamkan pada anak-anak itu adalah ini dulu ya, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, salah satu nilai kebajikan universal itu sudah ada di kurikulum Merdeka, yaitu pada profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui bersama. Pertama yaitu sikap beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sikap mandiri, sikap bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Tapi tidak hanya ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali ya yang kita yakini di seluruh dunia, makanya universal gitu ya. Seluruh dunia, masyarakat seluruh dunia meyakini bahwa ini adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik yang harus kita yakini. Nah, ini contoh lain nilai-nilai kebajikan universal ya. Di situ ada rasa keberanian, ada integritas, ada kesetiaan, ada kejujuran, ada belas kasih, ada tenggang rasa, ada gotong royong, ada tanggung jawab, ada rasa hormat yang saling menghargai. Ya, jadi semua sikap kebajikan universal atau nilai-nilai positif itu yang harus kita tanamkan ke dalam diri siswa kita, sehingga dia nanti tumbuhlah karakter siswa kita yang berbudaya. Nah, bagaimana caranya kita menanamkan nilai-nilai ini Bapak Ibu? Ya, caranya adalah dengan membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, ini bisa mulai kita terapkan terutama yang Bapak Ibu wali kelas. Ya, ini adalah membuat keyakinan kelas. Mungkin nggak kelihatan ya. Jadi ini salah satu metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri. Jadi kita fokusnya pada motivasi diri anak itu untuk dia meyakini nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, saya kemarin masuk di kelas 11B. Nah, kemarin saya lihat sudah ada kesepakatan kelas, ya luar biasa. Jadi saya tanya sama siswanya, ini kesepakatan kelas dilakukan memang dengan bersama-sama atau hanya ibu gurunya? Kata siswanya, ini ibu gurunya Bu. Jadi belum ada rembukan oleh siswanya. Oke, nggak apa-apa. Tapi sudah satu step kita sudah Cuman satu, kita belum mensosialisasikan ini kepada siswa. Jadi ini Bapak Ibu bisa kita lakukan di kelas, tidak hanya pada wali kelas tapi seluruh majelis guru yang masuk ya. Ini contohnya ya, keyakinan kelas 9C. Nah, di sini dikatakan kurang nampak pula ya. Nah, hasil keyakinan kelasnya: bertanggung jawab mengerjakan piket, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong-menolong, hidup rukun dengan teman dan lain-lain ya. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu kita buat berdasarkan kesepakatan kita dengan siswa di kelas ya. Jadi tidak hanya kita yang bikin, tetapi kita bekerja membuatnya bersama-sama dengan siswa kita Bapak Ibu. Nah, seperti semalam itu di kelas 11B itu kesepakatan kelasnya salah satunya adalah masuk tepat waktu, kemudian menjaga kebersihan kelas. Nah, saya coba terapkan kemarin bersama siswa kelas 11B. Kebetulan saya 3 jam waktu itu. Jadi di 1 jam pertama keluar main, baru masuk lagi 2 jam lagi.
Jadi kesepakatan kelas yang sudah dibuat Ibu Devi itu kami bahas bersama di 1 jam pertama. Ya, jadi kita sepakat bahwa kita harus masuk tepat waktu, kemudian menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Oke, ketika sudah bunyi bel, saya ingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Berarti kita harus masuk tepat waktu, kata siswanya. Oke. Nah, ketika setelah istirahat, ya ternyata memang benar Bapak Ibu. Ada yang mungkin tidak semua ya, tapi sebagian siswa sudah memahami itu dan dia mengatakan, "Bu, masuknya sudah tepat waktu." Nah, gitu. Jadi saya mendengar respon itu, ya alhamdulillah, berarti memang ada efeknya ketika kita meyakini keyakinan kelas ini selalu kita gaungkan ya kepada siswa. Nilai-nilai kebajikan universal ini selalu kita gaungkan di kelas. Itulah sebenarnya tujuan dari modul budaya positif Bapak Ibu. Jadi kita menguatkan karakter siswanya ya, menjadi orang yang bahwa dia sadar dengan tanggung jawabnya, dengan kedisiplinannya dan lain-lainnya. Nah, ini yang harus kita lakukan dan tidak boleh capek Bapak Ibu. Ya, ini kadang kan namanya kita manusia ya, sekali 2 kali. Jadi kita nggak boleh bosan Bapak Ibu. Mulut ini harus selalu berbuih untuk menyemangati siswa itu, gitu. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, nah Bapak Ibu boleh coba bagaimana caranya membuat keyakinan kelas kita dengan siswa kita, ya. Bagaimana masuknya boleh dengan tepat waktu, harus jujur mengerjakan tugas misalnya, harus apalagi, harus tugasnya harus selesai tepat waktu, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, ya kan? Ketika di depan dan lain sebagainya. Nah, ini ada sebuah kasus. Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung, Ibu Ambarnya ini sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu si Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi Doni ini suka meminta bekal temannya secara paksa pula. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira kita ngapain tuh Bapak Ibu? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi itu tadi. Baik, kita lanjut ke bagian terakhir dari presentasi saya, yaitu segitiga restitusi. Nah, apa itu restitusi? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dia sudah melakukan kesalahan, tugasnya adalah bagaimana kita mencari solusinya supaya anak ini identitasnya tidak gagal tapi menjadi lebih kuat. Ya. Nah, bagaimana? Kita harus melakukan 3 tahap. Tahapnya ada menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua kita lakukan validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah terakhir kita tanyakan keyakinannya. Nah, di sini sudah ada contoh kalimat yang bisa kita pakai di dalam menstabilkan identitas itu. Misalnya, ketika siswa tidak mengerjakan tugas, ya atau mungkin dia terlambat, atau mungkin dia nggak pakai sepatu Bu, ya kan? Nah kita bisa. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ibu, kenapa Ibu bawa ini? Ya tadi sudah kita bahas. Kita mau bikin sebuah keyakinan kelas, ya. Nah, apa itu keyakinan kelas? Jadi sesuatu nilai yang diyakini di dalam kelas kita nanti, dan itu akan kita lakukan setiap hari.
ya. Nah, jadi kita akan menciptakan sebuah budaya positif ya yang ada di sekolah kita. Kita mulai dari kelas dulu ya. Nanti dari kelas baru timbul ke luar. Itu caranya ya. Jadi siswa itu tidak harus dihukum. Ya, bagaimana caranya supaya tertib tanpa hukuman? Berarti nilai karakter dirinya, nilai-nilai universal kebajikannya itu yang kita kuatkan. Oke? Nah, jadi Ibu mau bertanya, kelas impian yang kamu bayangkan itu seperti apa sih? Wasit. Bersih. Pengaturan. Ya sudah, kamu tuliskan kelas yang tidak kotor misalnya. Kelas yang tidak ribut orangnya. Kelas yang ya, kelas yang tertib mengerjakan Aku pakai selesai misalnya. Apa bacaannya itu? Bawah nanti. Ya, kalau sudah selesai silakan ditempel. Mulai sampai belum siap silakan. Gimana caranya supaya kelas kamu itu enak dipandang, kita di dalamnya juga tenang, bersih, tertib. Iparnya di Zumuna. Nanti juga Gus Zub. Mesti dikasih malah Jo. Dracu oi ala itu.